Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai logaritma. Nah, ini merupakan materi baru yang baru pertama kali kalian pelajari di kelas 10 SMA. Kalau materi-materi sebelumnya mengenai akar dan perpangkatan, kalian telah pelajari saat SMP. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari sumber baru mengenai logaritma. Sebelumnya kita perlu kenalan dulu mengenai logaritma. Apa sih itu logaritma? Maka dari itu di sini ada pengertiannya. Nah, jadi logaritma itu kaitannya itu berkaitan erat dengan perpangkatan. Jadi intinya adalah mereka ini saling mempunyai hubungan yang erat. Nah, contohnya di sini misalkan ya, ini ada definisinya. Jadi misalkan ibu punya A pangkat X sama dengan B. Nah, kalau diubah menjadi bentuk logaritma, nah, X-nya ini taruh sini sama dengan A. A-nya ini A log B. Nah, jadi seperti itu, mengubah bentuk dari perpangkatan biasa diubah menjadi bentuk logaritma. Karena perpangkatan dan logaritma ini saling berhubungan. Nah, Ibu nanti akan jelaskan lebih lanjut di menit-menit selanjutnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian logaritma dahulu. Nah, di sini ada syaratnya, yaitu bahwa A-nya itu harus B-nya itu harus lebih dari 0 atau B-nya bilangan positif. Nah, A-nya juga harus lebih dari 0, artinya bahwa A-nya juga harus selalu bilangan positif. Tetapi di sini A-nya itu tidak boleh 1. Jadi ada syaratnya. Syaratnya adalah 1, 2, 3. Syarat ketiga ini harus selalu dipenuhi. Kalau tidak, berarti nanti itu tidak bisa terbentuk menjadi suatu logaritma. Nah, sekarang di sini ada beberapa pengertian atau pengertian dari beberapa variabel ya. Di sini ada variabel A. A ini dinamakan sebagai atau bisa disebut sebagai bilangan pokok. Lalu yang B, ini B disebut bilangan numerus, ini B. Numerus ini pokok, ini numerus. Sedangkan X, ini X adalah disebut hasil logaritma. Nah, jadi itu seperti itulah mengenai bentuk dari logaritma. Nah, di sini bentuknya logaritma itu seperti ini. Dibaca adalah X adalah logaritma dari B, logaritma dari B dengan bilangan pokok A. Nah, itu dibacanya seperti itu. Itu pembacaan resminya. Logaritma dengan bilangan pokok 10 cukup ditulis dengan log saja. Contoh, di sini kan bilangan pokoknya itu 10. Jadi kalau bilangan pokoknya 10 itu tidak perlu ditulis, sehingga hanya cukup ditulis log 8. Jadi seperti itu. Kalau bilangan selain 10 misalkan mau 2, 3, 4 itu tetap ditulis, hanya angka 10 saja yang tidak ditulis. Nah, contohnya di sini misalkan ya. Contoh, Ibu mau membuat bentuk logaritma yang berasal dari perpangkatan. Jadi di sini bentuk pangkat diubah menjadi bentuk logaritma. Contoh misalkan sini 3 kuadrat. 3 kuadrat itu kan hasilnya 9. Nah, ketika kita ubah ke bentuk logaritma, maka kita lihat dulu ini 2, maka tulis 2 sama dengan
bilangan pokoknya itu 3. 3 log. Nah, ini B, maka B-nya adalah 9. B-nya 9, maka di sini tulis 9. Artinya bahwa apa? Logaritma 9 dengan bilangan pokoknya 3 itu hasilnya adalah 2. Nah, jadi seperti itu. Contoh lain, misalkan 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 8. Diubah ke bentuk logaritma, maka ini kita lihat dulu pangkatnya. Di sini X sama dengan, nah bilangan pokoknya adalah 2. 2 log numerusnya adalah 8. Sehingga 2 log 8, atau bisa dikatakan atau bisa dibaca logaritma 8 dengan bilangan pokok 2. Hasilnya adalah X. X ini adalah sesuatu yang perlu dicari, tetapi ini kita belajar dahulu cara mengubah bentuk perpangkatan menjadi bentuk logaritma. Nah, ini juga ada lagi contoh yang ketiga, itu A pangkat 3 sama dengan 27. Maka diubah menjadi bentuk logaritma, menjadi pangkatnya 3 sama dengan bilangan pokoknya A, maka tulis A. Log hasilnya adalah, atau bilangan numerusnya 27. Nah, jadi seperti itu cara mengubahnya. Sekarang kita belajar yang dari logaritma diubah menjadi bentuk perpangkatan. Contoh 5 log 25 itu hasilnya 2. 5 log berapa sih yang hasilnya 25? Oh, 5 log 5 pangkat berapa sih yang hasil 25? Oh, berarti adalah 2. Itulah kenapa 5 log 25 hasilnya 2. Jadi kita buat perpangkatannya. Kita lihat ini dulu. Sini 5 hasilnya 2. 2 sama dengan numerusnya 25. Nah, jadi seperti itu cara membuat bentuk pangkat dari awalnya bentuknya adalah logaritma. Sekarang yang contoh nomor 5. Nah, di sini kita lihat di sini tidak ada bilangan pokoknya ya. Ingat tadi kalau misalkan tidak tertulis bilangan pokok, maka sesungguhnya itu sebenarnya bilangan pokoknya itu 10. Tapi kalau 10 itu tidak ditulis, sehingga hanya cukup log 100. Sehingga apa? Log 100 itu hasilnya 2. 10 log berapa sih? 10 pangkat berapa sih yang hasilnya 100? Oh, 10 pangkat 2. Sehingga log 100 itu hasilnya 2. Diubah menjadi bentuk pangkat sehingga di sini. Nah, di sini bilangan pokoknya kalau tidak ada berarti itu 10. 10 di sini hasilnya 2. 10 pangkat 2 itu numerusnya 100. Benar kan? 10 pangkat 2 itu hasilnya 100. Jadi seperti itu cara membentuk pangkat dari bentuk logaritma. Sekarang yang contoh terakhir, setengah log 2. Hasilnya adalah min 1. Nah, berarti kita tulis dulu ini bilangan pokoknya setengah. Dipangkatkan dengan min 1, itu hasilnya adalah ini bilangan numerusnya 2. Jadi seperti itu cara membuat dari awalnya adalah pangkat diubah menjadi logaritma, dan sekarang tadi logaritma diubah menjadi bentuk pangkat. Nah, itulah hubungan dari pangkat dan logaritma. Contoh lagi ya, misalkan ya 2 log 8 hasilnya berapa? 2 log 8 hasilnya berapa ya? Maka caranya seperti ini kalau kalian mau mencari hasil dari suatu logaritma. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Nah, berapa tuh 2 pangkat berapa? Oh, ternyata 2 pangkat 3. Sehingga 2 log 8 itu hasilnya 3. Lagi, misalkan 3 log
81 itu hasilnya berapa? Maka caranya adalah kita ubah dulu kira-kira ke bentuk perpangkatan. 3 pangkat berapa ya yang hasilnya 81? Ternyata 3 pangkat 4. Maka ini hasilnya 4. Jadi seperti itu lagi. Misalkan 5 log 125. Itu berapa hasilnya? Maka 5 pangkat berapa sih ini? Pangkat berapa sih supaya hasilnya 125? Ternyata 5 pangkat 3. Sehingga 5 log 125 itu hasilnya 3. Jadi kalian cara menentukan suatu nilai logaritma adalah dengan cara mengubahnya ke bentuk perpangkatan. Pangkat berapa ya yang hasilnya ini? 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Oh, 3 pangkat 3. Jadi nanti tinggal ditulis hasilnya berarti 3 kalau misalkan 3 log 27. Nah, di sini 5 log 125. Diubah ke bentuk perpangkatan. 5 pangkat berapa ya supaya hasilnya 125? Ternyata 5 pangkat 3. Nah, itulah kenapa tadi kita telah belajar beberapa mengenai logaritma dan cara menentukan nilainya. Oke, barangkali masih ada yang bingung. Lagi Ibu berikan contoh lain. Misalkan 2 log 32. Hasilnya berapa? 2 dipangkatkan berapa sih? Ini titik-titik, dipangkatkan titik-titik. Ini yang titik-titik yang kita cari, yang hasilnya 32. Nah, berapa ya kira-kira? Kalau 2, bukan ya, 4 ya. Kalau misalkan 3, 8. Kalau misalkan 2 pangkat 4, 16. Kalau 2 pangkat 5, 32. Sehingga di sini titik-titiknya berarti 2 pangkat titik-titik yang hasilnya 32, titik-titik tersebut adalah 5. Karena 2 pangkat 5 hasilnya 32. Sehingga 2 log 32 itu hasilnya 5. Jadi intinya adalah seperti itu cara menentukan nilai dari suatu logaritma. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan mengenai sifat-sifat logaritma. Kalau sebelumnya kalian telah belajar sifat-sifat akar, sifat-sifat perpangkatan, sekarang yaitu mengenai sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma itu sifatnya bermacam-macam. Di sini Ibu baru menyebutkan 6. Nanti untuk sifat-sifat selanjutnya Ibu akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu pelan-pelan mengenai sifat-sifat logaritma dari sifat 1 sampai sifat 6. Jadi, yang pertama ya, ketika kita punya logaritma, di sini A dikali B, numerisnya dikali, maka hasilnya akan sama saja dengan logaritma A ditambah dengan log B. Jadi intinya misalkan log 24, log 24 itu kan 24, misalkan sini 2 ya, 2 log 24 itu 6 kali 4 misal. Maka bisa jadi diubah menjadi bentuk gini, 2 log 6 ditambah 2 log 4. Karena perkalian dalam logaritma itu berubah menjadi penjumlahan. Nah, dengan syarat bahwa dia harus sama ya. Ini 2, sini 2. Jadi seperti itu. Sekarang Ibu akan jelaskan kebalikannya. 3 log 6 ditambah 3 log, misalkan 3. 4 ya. Jangan, 5. Nah, maka menjadi 3. Di sini ya, yang perlu diperhatikan bahwa dia harus sama. Sini 3, sini 3. Sini 3 log, berarti penjumlahan
berubah menjadi perkalian, maka 6 dikali 5 jadinya 3 log 30. Nah, jadi seperti itu. Sekarang lagi misalkan, nah jadi pokoknya intinya kalau perkalian berubah menjadi penjumlahan dan kebalikannya, penjumlahan diubah menjadi perkalian. Contoh lain, misalkan 2 log 4 ditambah 3 log 5. Nah, kita lihat di sini. Di sini bilangan pokoknya itu berbeda, maka kita nggak bisa menggunakan sifat pertama karena sifat pertama itu harus sama. Kalau berbeda, kita tidak bisa mengubahnya menjadi ini, tidak boleh ya. Misalkan 2 log 4 kali 5, ini tidak boleh, salah besar karena bilangan pokoknya tidak sama. Jadi ingat, syarat nomor 1, syarat sifat 1 adalah bilangan pokoknya harus sama. Misalkan sini 3 log 5, di sini juga 3 log, misalkan 3 log 9. Intinya ini harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti tidak bisa menggunakan sifat pertama. Nah, itu mengenai penjumlahan atau perkalian. Jadi kalau misalkan perkalian, nah ini dalam kurung dikalikan, maka sama saja dengan dijumlahkan log A ditambah dengan log B. Sekarang nomor 2 itu adalah pembagian. Jadi ketika kita punya logaritma A per B, diubah menjadi hasilnya itu sama aja, log A dikurangin log B. Nah, kalau tadi perkalian menjadi penjumlahan, kalau pembagian sekarang menjadi pengurangan. Contoh misalkan, log 6 per 4, maka misalkan di sininya 5. Maka jadi gini, 5 log 6 dikurangin, ini 5 log 4. Nah, jadi harus sama, sini 5, sini 5. Kebalikannya misalkan 4 log 7, misal 11 deh, dikurangin 4 log 2. Nah, maka ini sama ya, 4, jadi harus sama seperti sifat 1, harus sama bilangan pokoknya, maka menjadi 4 log pengurangan menjadi pembagian, sehingga 11 per 2. Nah, jadi seperti itu cara mengubahnya sifat 1 dan sifat 2. Sekarang lanjut lagi, yaitu sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga di sini kita lihat. Nah, sifat yang ketiga, ketika kita punya A log B dikali dengan B log C, maka hasilnya A log C. Nah, ini dari mana? Jadi intinya kalau misalkan ini sama, ini yang tengah sama ya, bilangan numerus dan bilangan pokoknya yang di tengah ini itu sama, maka ini tinggal dileburkan sehingga sisanya adalah A log di sini yang belakang sekarang A log C. Nah, jadi seperti itu. Misalkan ibu punya contohnya 2 log 4 dikali 4 log 5. Nah, sekarang kita lihat tengahnya sama ini. Maka bisa melebur menjadi 2, dari sini 2-nya, 2 log yang belakang 5. Jadi 2 log 5. Nah, contoh yang lain misalkan lognya ada 3. Ibu mau kasih contoh kalau lognya ada 3. 3 log 7 dikali 7 log 2 dikali 2 log, misalkan 2 log 5. Nah, kita lihat di sini lognya ada 3 ya. Kalau tadi lognya ada 2, sekarang lognya ada 3. Nah, kita lihat kalau ada seperti ini, kita sama aja menggunakan sifat yang ketiga. Ini sama ya, 2 3 log 7 kali 7 log 2, sehingga menjadi 3 log
ini 3 log 2. Karena 7 sama 7-nya melebur. Terus sekarang lagi dikali dengan 2 log 5. Belum selesai ya, ini ada 3. Jadi lognya ini sudah melebur, ini sudah melebur. Sekarang tinggal dikali dengan yang 2 log 5. Nah, ini juga sama ternyata. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa dia menjadi 3 log 5. Nah, jadi seperti itu. Hasil dari 3 log 7 dikali 7 log 2 dikali 2 log 5. Walaupun panjang, sebenarnya caranya simpel. Dengan melihat tengahnya. Ini tengahnya juga sama. Sehingga hasilnya adalah 3 log 5. Nah, 3 log 5. Jadi seperti itu mengenai sifat yang nomor 3. Sekarang sifat yang nomor 4. Yang nomor 4, ketika kita punya log A pangkat N, itu sama saja N-nya kita pindahkan ke depan, sehingga N dikali log A. Nah, jadi seperti itu. Misalkan 2 log 2 pangkat 3 menjadi 3-nya ini kita pindahkan ke depan. 3 itu nilainya sama dengan 2 log 2 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 3 dikali 2, ini 2 dari sini, log. Nah, ini bilangan numerusnya 2. Jadi 3-nya dipindah ke depan menjadi perkalian. 3 kali 2 log 2. Contoh lain. Misalkan 4 log 3 pangkat setengah. Nah, ini setengah-setengah gimana, Bu? Setengah sama aja. Ini kita setengahnya taruh depan, sehingga setengah dikali 4 log 3. 4 log 3. Jadi setengahnya saja yang taruh depan. Nah, itu contoh mengenai sifat yang nomor 4. Atau kebalikannya lagi, kebalikannya dari sifat nomor 4, misalkan kita punya 3 dikali log 4. Nah, sama saja dengan kita ubah 3-nya kita pindahkan ke sini. Kalau tadi kan kebalikannya dari pangkat diubah menjadi ke depan. Sekarang kebalikannya bahwa yang depan menjadi pangkat, sehingga menjadi 2 log 4 pangkat 3. Jadi kebalikannya yang tadi lagi, misalkan 4 log 5. 2 kali 4 log 5 menjadi 2-nya bisa kita ubah menjadi pangkat, sehingga 4 log 5 kuadrat. Nah, itulah mengenai sifat yang nomor 4. Intinya seperti itu. Yang nomor 4. Sekarang kita bahas lagi, yaitu yang mengenai nomor 5. Nomor 5 ini gampang kok. Misalkan kita punya A pangkat N. Nah, log, kalau tadi kan biasanya kita A-nya kan nggak ada ya. Cuma misalkan 2 log 3, misalkan 2 log 4, 3 log 5. Nah, ini A-nya itu ada pangkatnya nanti. Ini B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Contohnya, misalkan 2 pangkat 3 log 7 pangkat 2. Maka menjadi, di sini kita lihat M-nya dulu ya, berarti pangkat yang depan. Pangkat yang belakang. Pangkat bilangan numerusnya itu 2 per, di sini 3. 2 per 3 dikali sisanya berarti 2 log 7. Nah, lagi misalkan 4 pangkat 2 log 2. Bu, ini gimana kalau misalkan pangkatnya ini enggak ada? Kalau kita ubah menjadi ini seperti apa? Berarti kalau pangkat kan, kalau misalkan tidak ada pangkatnya, itu kan sama aja sebenarnya pangkatnya ada, tapi bilangannya adalah 1. Sehingga
Kalau kita misalkan tadinya kita punya seperti ini, kita tulis bahwa di sini tuh 1 karena 2 itu sama aja 2 pangkat 1. Sehingga di sini M-nya kan 1, maka 1 per ini pangkatnya 2. 4 log 2. Nah, jadi seperti itu cara menentukannya. Terus misalkan 3 pangkat 2 log 4 min 3. Maka menjadi min 3 per sini 2, min 3 per 2, 3 log 4. Nah, itulah sifat mengenai sifat yang nomor 5. Intinya adalah pangkat yang belakangan dulu, ketika bisa saja nilainya itu sama dengan min 3, ini min 3 di sini diper dengan ini pangkat dari bilangan pokok yaitu 2 dikali dengan sisanya adalah 3 log 4. Nah, jadinya seperti ini. Itulah mengenai sifat yang nomor 5. Sekarang kita akan bahas yang sifat nomor 6. Nah, sifat yang nomor 6 adalah ketika kita punya A log A sama dengan 1. Ini tuh dari mana, Bu? Kenapa hasilnya A log A itu hasilnya 1? Jadi, ini berasal dari seperti ini. Kita hilangkan angka satunya dulu ya. A pangkat berapa sih titik-titik yang hasilnya A? Nah, A pangkat berapa ya yang hasilnya A? Kalau A pangkat 2, maka jadinya A kuadrat. Kalau A pangkat 3 menjadi A pangkat 3. Maka kira-kira kalau pangkat berapa yang supaya hasilnya A? Maka hasilnya adalah pangkatnya 1. Karena A pangkat 1 itu berarti A itu sendiri. Sehingga A log A itu sama dengan 1. Berasal dari sini bahwa A yang pangkat A pangkat berapa supaya hasilnya A itu berarti A-nya adalah pangkat 1. Sehingga A log A itu hasilnya adalah nilainya 1. Itu berasal dari ini. Gitu. Itulah mengenai sifat yang nomor 6. Sekarang Ibu akan bahas mengenai contoh soal. Di sini ada 4 contoh. Nah, keempat contoh ini itu menerapkan sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari logaritma. Nah, sifat-sifatnya ini itu digabung jadi 1. Dari tadinya 6 itu digabung menjadi di satu soal. Biasanya seperti itu. Sekarang yang nomor 1 dulu. Nomor 1, 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurangin 2 log 6. Nah, pertama-tama kita lihat dulu bilangan pokoknya apakah sama semua. 2, 2, 2. Oh, sama semua. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang nomor 1 dan nomor 2. Penjumlahan dan pengurangan logaritma. Maka menjadi, di sini kita tulis 2 log. Kalau penjumlahan, maka menjadi perkalian. Sehingga di sini 4 dikali ini 12. Sekarang kalau pengurangan itu maka menjadi pembagian sehingga per di sini berapa? Numerusnya 6. Nah, sehingga yang tadinya ini berubah menjadi ini. Penjumlahan berubah menjadi perkalian, pengurangan ganti menjadi pembagian. Nah, dibagi 6. Sekarang kita bisa sederhanakan, bisa coret-coret yang bisa disederhanakan. Nah, ini 12 dan 6, maka sini 2 ya. 12 bagi 6, 2. Sehingga 2 log 4 dikali 2. Nah, 2 log 8. Sekarang kita cari dulu 2 log 8 itu berapa ya? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Kalau 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Sehingga hasilnya adalah titik-titiknya itu 3. Sehingga 2 log 8 itu hasilnya 3.
Nah, jadi 2 log 8 hasilnya 3. Itulah kenapa jawabannya seperti ini. Yang nomor 1. Sekarang kita bahas dulu yang nomor 2. Yang nomor 2 itu mirip dengan yang nomor 1. Tapi di situ bilangan pokoknya ada 2. Yaitu ada 5 dan ada yang 2. Kan harus sama ya. Maka caranya nanti Ibu jelaskan. Nah, sekarang di sini kan numerusnya ada yang sama, ada yang numerus. Bilangan pokoknya kan ada yang sama, ada yang berbeda. 2 sama dengan 2. 5 sama dengan 5. Nah, maka kita kelompokkan dulu. Sehingga di sini yang 2 dengan yang 2, yang 5 dengan yang 5. Nah, di sini plus, ini plus dari sini ya. Jadi, kalau kalian di sini ininya min, maka sini juga min. Terus ini kita mau tulis 5 log 50. Depannya itu plus, maka sini plus. 5 log 50. Dikurangin, ini dikurangin 5 log 2. Sekarang berarti kita tinggal gunakan sifat 1 dan sifat 2. Nah, ini pengurangan, maka berubah menjadi pembagian karena bilangan pokoknya itu sama. Sehingga 2 log 48 dibagi 3. Nah, di sini ditambah dengan, nah ini bilangan pokoknya sama, sehingga 5 log pengurangan, maka menjadi pembagian 50 per 2. Sehingga 2 log 48 bagi 3, 16 ditambah 5 log 25. Nah, sekarang kita cari nilai dari 2 log 16. 2 log 16 itu hasilnya berapa? Sehingga kita pakai gunakan perpangkatan. 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 16? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Maka 2 pangkat 4, 16. Sehingga 2 pangkat 4. Sehingga 2 log 16 itu hasilnya 4. Maka sini 4 ditambah. Sekarang kita yang 5 log 25. 5 log 25. Itu berapa ya nilainya yang 5 log 25? Maka caranya 5 dari sini 5, pangkat berapa? Pangkat berapa? Hasilnya 25. Kalau 5 pangkat 1 itu berarti 5. 5 pangkat 2. Oh, berarti 25. Sehingga ini hasilnya pangkat 2. Sehingga 5 log 25 itu hasilnya 2. Sini 2. Sehingga kita tinggal jumlah nih, udah angka 4 tambah 2 hasilnya 6. Nah, sudah selesai. Sehingga yang nomor 2 itu hasilnya 6. Nah, itu mengenai contoh yang nomor 2. Sekarang Ibu akan jelaskan contoh yang nomor 3. Nomor 3 di sini agak panjang ya. 3 log 12 min 3 log 2 ditambah 3 log 9 dikurangin 3 log setengah. Nah, kita lihat semuanya. Ini hasilnya berapa? Nah, caranya kita lihat dulu. Kalau kita mau menggunakan sifat 1 dan sifat 2, maka kita lihat dulu bilangan pokoknya apakah sama semua. Oke, bilangan pokoknya semuanya 3. Berarti kita bisa menggunakan sifat 1 dan sifat 2. Sekarang di sini kita lihat dulu. Ini kan, ini 3 log 12. Nah, di sini nih. 3, ada 3-nya di depan. Kalau sebelum-sebelumnya kan tidak ada angkanya ya di depan ya. Maka kita perlu ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk. Nah, kita gunakan sifat yang keempat. Kalau sifat keempat, ini yang n yang di depan ini suatu bilangan, maka diubah menjadi bentuk pangkatnya. Sehingga ketika kita punya 3 dikali 3 log 2, maka sama saja dengan 3 log 2. Nah, 3-nya ini, 3 ini n, itu berubah menjadi pangkat. Sehingga 2 pangkat 3.
Jadi di sini kita ubah menjadi 3 log 12 min 3 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 9 dikurangin 3 log setengah. Nah, kita baru bisa tuh, karena di sini udah sama semua, maka kita bisa menggunakan sifat 1 dan sifat 2. Nah, kita fokus sama yang ditambah dulu supaya bisa jadi perkalian. Yang ditambah berarti ini ditambah ya dengan ini. Tambah menjadi kali, berarti 3 log 12 dikali dengan ini 9. Sekarang kita fokus sama yang pengurangan. Pengurangan itu berarti menjadi per atau pembagian, sehingga dibagi ini berapa? 2 pangkat 3. Tulis di bawah. Nah, ternyata ada pengurangan lagi ini. Pengurangannya ada 2, maka dia dibagi juga. Dibagi ini berapa? Setengah. Nah, tulis ini setengah. Jadi yang penjumlahan yang ditambah, ini ditambah maka jadi kali. Yang pengurangan maka menjadi bagi atau sama saja di per. Sekarang kita ubah bentuknya. 12 kali 9 per 2 pangkat 3 itu 8 dikali setengah. Nah, 8 kali setengah itu kan sama aja 8 bagi 2. 8 kali setengah itu sama aja 8 bagi 2. Itu berarti 8 bagi 2, 4. Nah, sehingga kita punya 12 kali 9 per 4. Kita sederhanakan lagi. 12 bagi 4 bisa dicoret jadinya 3. Sehingga 3 log 3 kali 9. 3 log 27. Nah, kita cari 3 log 27 itu sama dengan berapa? 3 pangkat berapa ya supaya hasilnya 27. Kalau 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 27. Maka sini 3 pangkat 3, sehingga 3 log 27 itu hasilnya adalah 3. Sehingga kita tulis sini 3. Nah, jadi hasil yang nomor 3 itu adalah 3. Sama. Sekarang lagi yang nomor 4. Contoh terakhir. Nah, contoh terakhir ini kita mau menggunakan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga dan sifat perpangkatan, perperan. Pangkat dari suatu per itu nanti jadinya seperti apa? 1 per C kuadrat dikali C log 1 per A pangkat 3. Nah, ingat ya, kita ubah dulu. Ini kan, kita kan mau menggunakan kalau seperti ini kan mirip B, sini B, sini C, sini C. Tapi di sini bentuknya masih 1 perperan, maka kita ubah dulu. Nah, dalam matematika, ketika kita punya misalkan 1 per A, itu kan sama aja A pangkat min 1. 1 per A kuadrat, itu maka sama aja A pangkat min. Di sini pangkatnya 2, berarti min 2. Nah, satu lagi, misalkan lagi ada A pangkat 3, itu sama saja A pangkat 3-nya menjadi min 3. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita gunakan sifat perpangkatan itu, sehingga di sini A log 1 per B. B berarti pangkat min 1 dikali B log, nah 1 per C kuadrat berarti sama aja pakai sifat yang ini menjadi C pangkat min 2 dikali C log. Nah, ini A pangkat 3 menjadi A pangkat min 3. Sekarang, nah kita belum selesai nih. Kita kan punyanya sifatnya bahwa di sini harus sama ya B. Tapi di sini masih ada min 1. Ini ada min 2, di sini ada min 3. Maka dari itu kita gunakan sifat yang nomor 4 supaya min 1-nya itu bisa dimajukan ke depan. Nah, pangkat
berarti maju ke depan menjadi perkalian, sehingga min 1 dikali sisanya A log B. Sekarang kita fokus dengan yang min 2. Min 2 juga menggunakan sifat yang 4, sehingga min 2 dikali B log C. Nah, sekarang lagi min 3. Min 3 juga menggunakan sifat yang 4. Ini perpangkatan yang pangkat N ini. Nah, ini sehingga dimaju ke depan. Min 3 dikali C log A. Maka, nah kita yang angka kita masukkan ke depan semua supaya lebih gampang kita kalikan. Sisanya adalah A log B dikali B log C dikali dengan C log A. Nah, sekarang ini min 1 kali min 2 itu 2, 2 kali min 3 akan min 6. Nah, sekarang ini kan kita bisa gunakan sifat yang nomor 3 karena sini sama. Maka menjadi A log. Nah, melebur yang di tengah menjadi A log C. A log C dikali sisanya adalah C log A. Nah, sekarang ini juga sama lagi sehingga melebur lagi menjadi min 6 dikali A log A. A log A. Nah, min 6. A log A. A pangkat berapa ya tadi yang hasilnya? A. Berarti pangkat 1. Sehingga A log A ini hasilnya 1. Sehingga min 6 kali 1 jawabannya min 6. Nah, jadi caranya seperti itu untuk menentukan logaritma. Jadi biasanya sifat-sifat ini itu biasanya digabung-gabungkan. Satu soal itu bisa menggunakan berbagai sifat. Jadi kalian perlu memahami lagi mengenai sifat-sifat dari logaritma. Dan ini baru 6. Nanti Ibu akan berikan lagi sifat-sifat yang lain di pertemuan selanjutnya. Nah, itu sekian pembahasan Ibu mengenai logaritma. Sekarang ini kita ada tugas, ada 3 soal. Coba kalian kerjakan. Yang nomor 1 itu diubah menjadi bentuk logaritma. Jadi seperti bentuk logaritma berarti bentuk ini. Nah, yang kedua, nomor 2 itu yang tadinya logaritma diubah menjadi bentuk pangkat. Kebalikannya, jadi bentuk seperti ini. Sekarang, yang nomor 3 itu menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, ini A, B, C itu sudah mirip-mirip banget sama yang Ibu berikan contoh di sini. Jadi, kalian bisa melihat contoh untuk mengerjakan A, B, C dengan bantuan juga pembahasan yang Ibu berikan melalui video. Nah, sekian pembahasan Ibu mengenai logaritma kali ini. Silahkan kalian kerjakan nomor 1, 2, 3 dan kumpulkan di Google Classroom. Oke, sekarang Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.